Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Kalian pernah gak sih dapat uang yang udah jelek dan penuh dengan coretan seperti ini? Ada yang gambar muka, ada yang ditulis utang belum lunas, atau bahkan ada yang dicoret-coret ngasal kayak begini nih guys. Tapi pertanyaannya, uang kayak gitu masih berlaku gak sih? Nah ternyata coret-coretan di uang itu bukan cuma soal etika ya, tapi ada aturan hukumnya. Mau tahu fakta lengkapnya tuh kayak gimana? So, buat yang penasaran, hai aku Jenny dari Challenge Sarjana, mending langsung aja yuk kita bahas. Status uang. Oke, nggak usah pakai belibet-libet ya penjelasannya. Warga Indonesia itu secara jelas diatur di undang-undang bahwa dilarang untuk merusak uang rupiah ya teman-teman. Nah, kalau sampai kalian nih dengan sengaja mencoret-coret apalagi sampai merusak uang yang menjadi simbol kedaulatan negara, maka bisa-bisa teman-teman tuh melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Dari sana, ada beberapa tindakan yang dianggap merusak uang rupiah nih ya guys. Contohnya, seperti mengubah ukuran fisik dari aslinya, melubangi uang, membakar uang, merobek uang, atau bahkan menghilangkan sebagian uang. Lalu, pada pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan merusak uang rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol negara akan mendapatkan sanksi. Sanksinya sendiri berupa penjara maksimal 5 tahun dan juga denda maksimal 1 miliar. So, kalau sampai ada dari kalian sengaja merobek uang rupiah atau bahkan mencoret-coret uang tersebut tetap dianggap merusak ya teman-teman. Tapi sayangnya sampai dengan saat ini nih tidak ada kasus spesifik di mana seseorang mendapatkan hukuman karena merusak uang rupiah. Meskipun hukum di Indonesia memang menyatakan bahwa merusak atau mencoret-coret uang adalah tindakan ilegal yang bisa berakibat hukuman penjara ataupun denda, kasus-kasus seperti ini jarang terjadi atau tidak sering dilaporkan secara luas di media. Ya, biasanya sih penerapan hukuman untuk kasus seperti ini akan bergantung pada seberapa serius kerusakannya dan juga niat dibalik tindakan tersebut ya. Soalnya lebih sering orang merusak uang itu tidak sengaja, kayak misalnya nih kelipet atau sobek kan? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah uang yang sudah rusak itu masih bisa digunakan untuk transaksi? Uang rusak. Menurut Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia yaitu Marlison Hakim, uang rupiah yang dicoret-coret atau digambarin itu sebenarnya masih bisa digunakan untuk transaksi ya teman-teman. Namun, uang ini udah masuk dalam kategori uang tidak layak edar. Artinya, meskipun masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, uang tersebut sebaiknya ditukarkan ke Bank Indonesia atau perbankan. Tapi sebenarnya dalam menentukan uang yang masih bisa digunakan atau tidak, terbagi menjadi 3 kategori ini teman-teman. Pertama adalah uang rusak. Uang rusak ini dapat dikategorikan berdasarkan kondisi fisiknya, di mana uang kertas yang hilang sebagian, memiliki lubang besar, tercoret, sobek, atau diselotip secara berlebihan. Sementara itu, uang logam yang rusak bisa dikategorikan sebagai berkarat, kotor, berubah warna, hilang sebagian, melengkung, berlubang, atau terpotong. Nah, untuk hal ini, Bank Indonesia menyediakan layanan penggantian dengan beberapa ketentuan ya. Syaratnya, uang kertas yang masih lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya, atau uang yang masih bisa dikenali keasliannya. Jadi, saat menerima uang dengan kondisi sudah kurang atau hilang dari 2/3 ukurannya, ada baiknya sih jangan diterima ya. Soalnya, Bank Indonesia juga tidak akan mau ngasih kalian duit penggantinya ya teman-teman. Nah, terus yang kedua nih adalah uang lusuh. Kriteria uang lusuh atau cacat biasanya tidak separah uang rusak ya teman-teman. Ya, mungkin ada robek sedikit di bagian atas, atau mungkin nih lecek banget sampai udah gampang robek, terus ada coret-coretan kecil, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Nah, untuk kasus seperti ini, selama uang tersebut masih asli, ya sebenarnya masih bisa ditukar sih ke Bank Indonesia. Jadi saat kalian nukerin itu, maka uangnya akan diambil sama Bank Indonesia dan diganti sama uang baru dengan nominal yang sama juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kenapa sih di Indonesia banyak uang yang lusuh? Ya, jawabannya sebenarnya karena banyak dari kita nih tidak hati-hati dalam menjaga uangnya ya guys. Uang di negara lain, terutama negara-negara maju, semua orang di sana tuh sangat hati-hati menjaga uang kertasnya. Soalnya nih, mesin ATM atau vending machine di sana biasanya tidak akan bisa menerima atau membaca uang kertas yang sudah rusak ataupun lusuh. Jadi kalau nggak dijaga dengan baik, tentu akan bikin sulit mereka kan? Ya, sebenarnya negara kita juga sudah mulai ke arah sana sih. Soalnya mesin setor tunai sekarang juga nggak bisa kan terima uang yang sudah rusak parah guys. Selain itu, ada juga aturan Clean Money Policy. Jadi, aturan ini akan membuat bank dapat menukar uang lama atau sudah tidak bagus dengan uang yang baru yang masih layak diedarkan. Orang-orang di negara maju biasanya rajin nuker uang mereka yang sudah tidak bagus itu ke bank untuk diganti sama yang baru guys. Sedangkan kita mungkin masih banyak yang belum tahu kan kalau uang lusuh itu bisa ditukar. Terus ada satu kategori lagi nih, yaitu uang yang sudah dicabut dari peredaran. Uang jenis ini masih dapat ditukarkan dalam waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutannya, asalkan keasliannya masih dapat dikenali ya guys. Tapi kalau udah lewat dari periode itu atau artinya udah lewat 10 tahun, maka uangnya tuh nggak bisa lagi ditukarkan. Jadi sebenarnya kalau kita dapat
dapat uang rusak, ya nggak perlu khawatir teman-teman, apalagi sampai marah-marah. Namanya dipakai buat jadi alat transaksi ya udah pastilah berpindah tangan ribuan kali kan dalam sehari, maka jadi hal yang wajar aja ya kalau sampai rusak. Cuma yang nggak boleh ya adalah kita sengaja mencoret-coret uang itu, apalagi sengaja menghancurkannya. Jelas dengan era sosial media kayak sekarang, bukan nggak mungkin ya kita jadi orang pertama yang dipenjara karena merusak lambang negara. Gak mau kan kalian? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.